Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrul Hidayatullah. Ini saya akan mempresentasikan prediksi saham menggunakan machine learning dengan model LSTM. Kenapa harus LSTM? Karena LSTM sangat kuat, terutama untuk mempertahankan memori jangka panjang. Berdasarkan desainnya, seperti apa model LSTM yang kita lihat nanti saja. Di sini dalam tutorial ini saya akan membahas beberapa topik ya, di mana di sini adalah mengapa kita harus bisa memprediksi pergerakan saham. Untuk yang kedua, untuk sahamnya sendiri saya ambil dari Yahoo Finance. Ini saya mencoba memprediksi sahamnya HP INC, yaitu produsen laptop. Nah, perusahaan apa itu? Laptop, HP juga, monitor. Saya akan mencoba memprediksi saham dengan sebelumnya saya juga sudah mendownload data time series-nya. Kenapa harus time series? Karena time series ini bisa menganukan pergerakan saham dengan benar, dengan baik dan benar. Ini dimulai dari tahun 1970 sampai banyak sekali, sampai 2017 bulan 11. Oke, dirasa kita langsung saja untuk melakukan prediksinya. Jadi di sini saya sudah mendownload datanya, data sahamnya tadi dan menyimpannya dalam TXT. Di sini sudah saya import ke dalam Google Colab. Dan di sini saya juga menggunakan TensorFlow versi 1.1.4, di mana dalam collab-nya sendiri ini default TensorFlow-nya adalah 2,5. Jadi kita harus mendowngrade versi TensorFlow-nya terlebih dahulu. Kita jalankan saja. Oke, sudah. Ini otomatis sudah terdowngrade ke versi 1.1.4. So, selanjutnya adalah melakukan import library, di mana ini semua library ini adalah bawaan sudah terinstall otomatis dalam Google Colab, jadi kita tinggal ambil aja, nggak usah pakai install manual, soalnya sudah terinstall semua. Langsung saja kita jalankan data error. Selanjutnya adalah mengimport data yang kita upload tadi, data saham time series-nya dari HP. Ini kita mengambil kolom data date, open, high, low, dan close dengan delimiternya adalah koma. Jika dilihat dari datanya tadi, nah, dilihat datanya tadi, ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom seharusnya, tapi di sini saya ambil kolom tanggal, open, high, low, dan close saja. Untuk volume dan open INT tidak saya sertakan dalam import tersebut. Karena import saja, saya run data error. Kita pastikan dulu untuk datanya, soalnya disimpan dalam
variabel df. Di sini kita pastikan dulu untuk datanya. Untuk yang pertama sudah benar ya, tadi dimulai dari tahun 1970, karena di sini saya melihat berdasarkan 5 teratas, kita lihat berdasarkan 5 5 ke bawah. Dan dimu dan berakhir pada tahun 2017 bulan 11. Ya betul. Di sini untuk jumlah datanya adalah bentar, ya, ya. Datanya sebanyak 12.075. Jika sudah mengimpor data tersebut, selanjutnya adalah melihat grafik time series-nya. Kita lihat pada grafik time series-nya di sini lonjakan harga terbesar itu jatuh pada sekitar tahun 1997 sampai 1999, penjualan tertingginya. Lanjut, kita lakukan pembagian data menjadi data trend dan data set. Untuk sebelumnya, dikarenakan ini datanya bertipe time series, jadi tidak bisa langsung dijumlahkan. Harus diimpor dulu dijadikan NumPy array dulu. Jadi ini kita import di kolom high dan low saja, lalu kita convert ke NumPy, format NumPy. Selanjutnya bisa kita jumlahkan karena formatnya sama. Kita lanjut, ini adalah pembagian data tes dan data trend. Setelah sudah dibagi untuk data tes dan data trendnya, selanjutnya adalah melakukan normalisasi data. Normalisasi data di sini bisa dengan cara apa saja, tergantung. Kalau di sini saya melakukan perubahan semua data, soalnya ini kan terlalu gede untuk skala 0 sampai 30. Jadi di sini saya mengubah menjadi skala 0 sampai 1 saja. Kisaran saja. Ini dalam 3 kolom ini melakukan normalisasi data. Selanjutnya adalah melakukan prediksi satu langkah ke depan. Mekanisme rata-rata mungkin untuk memprediksi seringkali satu langkah ke depan dengan merepresentasikan harga saham masa depan sebagai rata-rata dari harga saham yang diamati sebelumnya dengan cara melakukan MSE atau mean squared error. Untuk rumusnya MSE sendiri XT1 sama dengan 1/N. Mana N-nya sendiri di sini 11.000, T min N. Itu rumusnya sendiri, dengan kata lain bisa mengatakan prediksi pada T min 1 adalah nilai rata-rata dari semua saham yang akan diamati dalam jendela T hingga T min N. Untuk itunya seperti itu, kita tanamkan saja. Untuk standar rata-ratanya, error MSE-nya adalah 0,00418. Jika diplot, hasilnya akan seperti ini.
di mana hasil garis biru ini adalah kenaikan saham yang sebenarnya, dan yang garis warna kuning ini adalah prediksinya. Lanjut untuk MSE model EMA, di mana EMA ini adalah rata-rata pergerakan eksponencial, di mana EMA ini dapat melakukan itunya dengan akurat, melakukan prediksinya dengan akurat. Kita coba contoh running aja dengan menggunakan EMA. Bisa dilihat sendiri error dengan menggunakan EMA ini sangat kecil, di 0,0003. Jika kita plot, maka hasilnya akan seperti ini, di mana hasil prediksi akan sangat tepat, hampir menutupi semua hasil hasil asli dari pergerakan saham tersebut. Lanjut, kita akan selanjutnya kita akan melakukan running program data generator menggunakan metode unroll batch. Di mana metode unroll batch ini akan mengeluarkan kumpulan data num unrolling atau kumpulan data masukan yang diperoleh secara berurutan, di mana kumpulan data berukuran batch size ini, ukuran batch size. Kemudian setiap kumpulan data masukan akan memiliki kumpulan data keluaran yang sesuai. Kita coba run aja. Saya tidak itu paham. Selanjutnya adalah mendefinisikan hyperparameter. Di bagian hyperparameter ini, saya akan menentukan beberapa hyperparameter, di mana D ini adalah dimensi input yang sangat mudah, karena saya mengambil harga saham sebelumnya sebagai input dan memprediksinya untuk harga saham yang berikutnya. Bisa kita run aja. Untuk lanjutnya mendefinisikan input dan outputnya. Untuk inputnya ini, mengapa kita harus mendefinisikan input dan outputnya? Untuk menentukan place order dalam input dan label pelatihan. Ini sangat mudah karena memiliki daftar placeholder input, di mana setiap placeholder berisi satu kumpulan data dan daftar tersebut memiliki placeholder num unrolling yang akan digunakan sekaligus untuk satu langkah pengoptimalan. Jadi untuk datanya di sini itu ditandai gitu ya. Maksudnya satu inputan mempunyai satu label. Untuk mendefinisikan itu sih sebenarnya. Lanjut, mendefinisikan parameter LSTM atau long short time memory.
Dan di sini juga kayaknya ada regresi layer. Ya, ini regresi. VDML. Ini ada regresi layer. eh, kita run saja. Apakah ada error? Tidak ada error. Selanjutnya adalah mengkalkulasi LSTM output ini dengan cara menghasilkan prediksi. Di bagian ini saya membuat variabel C dan H yang akan menampung status sel dan memori tersembunyi. Sel memori jangka pendek dan panjang. Kemudian mengubah daftar train input, menjadi bentuk num rolling yang di atas tadi, batch size, dan D. Ini diperlukan untuk menghitung output dengan fungsi tfnn, nn dinamik, rnn, kemudian menghitung keluaran LSTM. Ini keluaran LSTM-nya dengan fungsi ke daftar tensor unrolling. Dan menghitung kerugian, ini gunanya untuk menghitung kerugian antara prediksi dan harga saham sebenarnya. Kisaran saja. Selanjutnya adalah mengkalkulasikan loss dan optimizernya. Sekarang kita akan menghitung kerugian. Namun perlu diperhatikan bahwa karakteristik unik saat menghitung kerugian. Untuk setiap kumpulan prediksi dan keluaran, sebenarnya harus menghitung MSE yang di atas tadi, mean squared error, dan harus menjumlahkan, bukan rata-rata, yang dimaksud menjumlahkan di sini kayak semua kerugian kuadrat rata-rata ini secara bersama-sama. Terakhir, menentukan pengoptimalan yang akan digunakan untuk mengoptimalkan jaringan sarafnya. Ini untuk optimal. Dalam hal ini, kita bisa dilihat dapat menggunakan optimizer Adam. Ini pakai optimizer Adam karena mengapa pakai Adam? Karena bisa cepat menemukan titik optimal yang merupakan pengoptimalan terbaru dan berkinerja baik. Ya, lanjut kita lanjut kita prediksi related TF function, prediksi kalkulasi. Di sini kita menentukan prediksi terkait pada operasi TensorFlow. Pertama, kita tunjukkan placeholder-nya untuk memberi input, sampel input. Lalu mirip dengan tahap latihan untuk menentukan variabel status untuk prediksi.
sampel C dan sampel akhirnya untuk menghitung prediksi dengan fungsi TFRNN, TFRNN dinamik ini, dan kemudian mengirimkan output melalui lapisan regresi W dan regresi W dan B yang tadi, lalu menentukan operasi reset sample state. Reset sample state yang menyetel ulang status sel dan status tersembunyi. Di sini kita harus menjalankan operasi ini di awal setiap kali membuat urutan prediksi. Sepertinya kayak gitu. Coba kita run saja. Lanjut, kita akan menentukan semua program yang kita buat tadi di sini, kita gabungkan jadi satu di sini. Lalu kita run saja. Di sini untuk pengulangan effortnya, jadi effort ini adalah pengurangan untuk setiap percobaan. Jadi dia itu mencoba secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil terbaik. Ini namanya effort. Di sini saya ulang sebanyak 30 kali. Langsung saja kita run. Dikarenakan prosesnya ini memakan waktu yang sangat lama, untuk videonya mungkin akan saya cepatkan.
Ya, sudah selesai untuk hasil prediksinya berdasarkan loss dan MSE-nya. Untuk di sini untuk selanjutnya adalah melakukan plotting dengan hasil terbaiknya. Untuk hasil terbaiknya di sini jatuh pada di step 18 dengan MSE 233. Hasil terbaiknya nanti akan kita masukkan di sini. Oh enggak, ini ada lagi 20324 di step 12. Kita plot untuk step 12-nya. Kita lihat untuk prediksinya seperti ini. Jadi banyak yang kita coba pakai yang terakhir tapi yang terbaik. Di step ke-26. Sama. Jadi untuk yang terbaiknya tadi jatuh di 12 ya. MSI terbaiknya. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk yang biru ini adalah aslinya, pergerakan saham asli. Kalau yang merah-merah ini adalah hasil prediksi. Hasil prediksinya seperti ini. Jadi dia memprediksikan sahamnya akan naik, tapi kenyataannya sahamnya turun. Kalau yang ini memprediksikan sahamnya naik, tapi ini naik beneran. Ini masih naik, 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 dan ini memprediksikan sahamnya turun, ternyata naik. Lanjut, ini sahamnya turun, ternyata turun beneran, terus naik lagi. Kalau yang ini turun, ini akan kurvanya akan sama, sama, sama. Kalau yang ini naik dan langsung itunya naik. Kalau yang ini akan turun, naik, 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 hampir sama. Kalau yang ini jadinya turun akan turun. Kalau kalau ini kan tadi banyak data. Kalau ini berdasarkan prediksi terbaik. Jadi ini dirangkum semuanya berdasarkan prediksi terbaiknya. Kalau yang ini sahamnya naik, tapi nyatanya turun. Kalau yang ini naik, 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 naik sama aja. Kalau yang ini prediksinya turun, tapi hasilnya naik. Yang ini prediksinya turun, turun, datar, datar, naik, ini tapi langsung naik juga. Ini turun, langsung turun, naik. Jadi tidak menentu ya untuk kesimpulannya di sini. Jadi di sini saya menyimpulkan beberapa poin penting di dalam tutorial ini. Yang pertama adalah prediksi harga atau pergerakan saham itu sangat sulit untuk diprediksi. Yang kedua adalah
kalau ada artikel yang menunjukkan kurva prediksi secara sempurna atau sebuah tingkat tumpang tindih eh, sama harga sahamnya kayak yang di MSE tadi, kayak yang ini, yang pakai metode EMA ini kan tumpang tindih prediksi sama itu yang sebenarnya itu jangan percaya, soalnya harga saham yang seperti di bawah tadi tidak bisa diprediksi dengan tepat. Di sini juga penyataan pada hyperparameter yang bawah ini sangat bergantung, misalnya untuk pencarian grid atau pencarian acak itu untuk pengoptimalan hyperparameternya sangat berpengaruh pada eh, pergerakan sahamnya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.